Saat tiba musim kemarau, fenomena bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kerap terjadi dan melanda berbagai wilayah di Indonesia. Setiap tahun, karhutla selalu saja mengintai dan terus mengancam hutan dan lahan kita. Tahun ini, ada 4 provinsi yang berpotensi terjadinya karhutla yang jika tidak segera diantisipasi akan menjadi bencana karhutla paling luas dan sulit membayangkan dampak yang diakibatkannya. Keempat provinsi tersebut adalah Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Provinsi Riau. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau masih terjadi dengan tingkat kebakaran yang fluktuatif di setiap bulannya. Adapun faktor yang menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau adalah faktor alam. Mengingat karakteristik wilayah Riau adalah lahan gambut yang sangat mudah terbakar jika keadaan kering dan musim kemarau. Sedangkan faktor lainnya yang kerap menimbulkan terjadinya karhutla adalah ulah manusia yang sengaja membuka lahan dengan cara pintas yang tak pernah memikirkan dampak sosial dan ekologis, yakni dengan cara dibakar. Untuk itu, pemerintah Provinsi Riau bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti Polri, TNI, BPBD, dan masyarakat telah bahu-membahu dalam menangani dan mencegah terjadinya karhutla di bumi lancang kuning ini. Kebijakan kami dalam rangka pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau antara lain yang pertama adalah menetapkan siaga darurat dengan SK Gubernur yang dimulai pada tanggal 12 Februari sampai dengan 31 Oktober 2020. Tujuan ini adalah agar tentunya secara dini mengawali musim kemarau pada bulan Februari, kita telah bisa melakukan sosialisasi dalam rangka upaya pencegahan dari kebakaran hutan dan lahan. Di samping itu juga melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hal ini kita melihat dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 yang lalu, kita sudah melihat begitu banyaknya pertambahan jumlah desa yang sebelumnya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan, tapi pada tahun 2019 terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sehingga tentunya harapan kita secara dini kita bisa tentunya memetakan wilayah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Fakta dan keunikan dari Provinsi Riau adalah adanya 2 kali musim kemarau dalam 1 tahun. Berdasarkan data BMKG, Provinsi Riau diprediksi akan memasuki musim kemarau lebih awal dari yang diperkirakan, yakni di bulan Februari atau Maret 2020 di fase pertama. Sedangkan di fase kedua, musim kemarau akan terhitung dimulai pada bulan Juli hingga September 2020. Untuk itu, pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan 13 kebijakan strategis dalam percepatan pencegahan dan penanganan karhutla di tahun 2020. Di antaranya adalah pemetaan daerah rawan bencana yang ada di 346 desa dan 99 kecamatan, serta inventarisasi izin terhadap 387 perkebunan dan 62 kehutanan. Selain itu, ada 5 wilayah kabupaten dan kota yang tercatat mengalami karhutla cukup luas. Kelima wilayah kabupaten itu adalah Siak, Bengkalis, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Dumai. Kita melakukan inventarisasi terhadap perizinan, baik perizinan hutan tanaman industri, termasuk juga perizinan usaha perkebunan yang ada di Provinsi Riau. Tujuan kita untuk melakukan inventarisasi ini
agar kita mengetahui persis keberadaan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak baik di hutan tanam industri maupun juga perkebunan sawit dan perkebunan lainnya, sehingga tentunya kita bisa melakukan pemetaan. Kebijakan yang kita berikan juga kepada masyarakat kita yang ada di desa-desa yang terutama yang berkenaan dengan rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan tadi, adanya membangun kanal-kanal blocking, kemudian juga membangun embung-embung, yang ini digunakan adalah untuk persediaan air, sekaligus juga tentunya agar gambut ini tetap basah. Dari penetapan status siaga Karhutla, dilanjutkan dengan pembentukan Satgas untuk menyatukan sinergi antar institusi dalam penanganan Karhutla. BPBD Riau selaku bagian dari Satgas dalam menjaga komitmen mitigasi Karhutla turun langsung ke masyarakat. Jadi dalam tubuh Satgas tersebut ada unsur dari pemerintah, kemudian dari TNI, dari Polri, dari Manggala Agni, kemudian juga dari mahasiswa, kemudian juga ada di dunia usaha, kemudian juga dari masyarakat peduli api, dan stakeholder yang lainnya. Adapun peran dan tugas daripada fungsi Satgas ini, yaitu kami melakukan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan itu sudah pasti ya. Baik itu melalui pencegahan, kemudian melalui pemadaman, penanganan pasca kebakaran maupun sosialisasi dan kerjasama dengan dunia usaha yang ada. Jadi peran serta ini kami himpun dalam satu kerjasama yang baik dan terkoordinasi dengan baik dalam rangka pengendalian kebakaran hutan yang ada di Provinsi Riau. BNPB sudah melakukan pemberian bantuan peralatan maupun hal-hal lain yang dibutuhkan di Provinsi Riau. BPBD juga menyediakan sarana dan prasarana penanganan Karhutla seperti helikopter untuk proses pemadaman titik-titik api yang sulit dijangkau oleh akses darat. Saat ini ada 6 helikopter waterbombing yang sudah standby di Provinsi Riau dan 2 helikopter patroli serta dibantu 1 pesawat TMC dari BNPB. Karhutla adalah masalah bersama, jadi untuk penanganannya sangat penting dukungan dan kerjasama dari semua sektor, baik pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat. Semua upaya dilakukan agar tidak ada lagi bencana Karhutla, tidak ada lagi asap yang merusak sejumlah sendi kehidupan masyarakat, serta terwujudnya langit biru di atas bumi lancang kuning. Terlepas disebabkan oleh faktor alam atau oleh ulah manusia, Karhutla adalah sebuah bencana yang akan selalu ada dan mengancam kita semua sebagai bangsa. Untuk itu, kita tidak bisa lagi menghadapi serta menangani Karhutla dengan cara-cara yang biasa. Karenanya, kita harus keluar dari cara-cara biasa itu, kemudian menciptakan cara-cara baru yang luar biasa. Dan dashboard lancang kuning adalah sebuah wujud dari upaya yang tidak biasa, sekaligus menjadi sebuah jawaban atau solusi dalam mengatasi Karhutla. Dashboard lancang kuning adalah sebuah upaya inovatif dalam bentuk aplikasi yang diciptakan untuk menjadi solusi ampuh, terukur, terstruktur, serta efisien dalam mencegah terjadinya Karhutla. Aplikasi dashboard lancang kuning yang dikembangkan oleh Polda Riau kini telah menjadi aplikasi yang digunakan secara nasional dan telah diresmikan oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Idham Aziz pada tanggal 9 Maret 2020 di Pekanbaru dengan nama Dashboard Lancang Kuning Nusantara. Setelah dikukuhkan sebagai aplikasi nasional, Dashboard Lancang Kuning Nusantara kini telah digunakan di 11 provinsi yang rawan terjadinya Karhutla. Dari 11 provinsi tersebut, diantaranya adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan sejumlah provinsi lainnya di Indonesia. Dan demi menjamin efektivitas kerja dari aplikasi Dashboard Lancang Kuning Nusantara,
para personel dari Polri, TNI, BPBD, Manggala Agni, Satgas serta stakeholder lainnya setiap hari wajib memantau kondisi lapangan melalui aplikasi tersebut, lalu melaporkan semua kegiatan baik yang berupa pencegahan, penanggulangan, pemadaman, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, serta kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan Karhutla. Nah, berkaitan dengan teknologi ini sudah ada sebenarnya teknologi yang dipakai, baik itu teknologi untuk penginderaan seperti titik hotspot itu sudah ada, dari BMKG juga mengeluarkan itu informasi itu, dari Lapan juga mengeluarkan. Nah, tentu ini yang kita lihat bahwa bagaimana itu teknologi yang terpisah-pisah ini kita bisa satukan, dan kemudian bagaimana informasi-informasi yang ada di baik yang open source maupun yang harus kita berlangganan itu bisa kita satukan. Nah, itulah yang kemudian kita coba menyusun apa disebut dengan dashboard Lancang Kuning. Dashboard Lancang Kuning Nusantara sebagai aplikasi yang berbasis GPS mampu menyajikan informasi akurat tentang kondisi lapangan serta berbagai potensi yang dapat menyebabkan terjadinya karhutla secara real time dengan menggabungkan data dari 4 satelit sekaligus, yaitu satelit NOAA, Lapan, Terra, dan Aqua. Poin penting dalam aplikasi Dashboard Lancang Kuning Nusantara adalah sebagai alat pendeteksi dini penginderaan jarak jauh terhadap keberadaan titik panas juga titik api. Dari identifikasi serta penginderaan jarak jauh tersebut dilanjutkan dengan tahap verifikasi lalu eksekusi. Semua komponen yang terlibat baik dari Polri, TNI, serta stakeholder lainnya harus memiliki satu visi yang sama sehingga mampu mengeksekusi dengan baik dan tepat sasaran. Dashboard Lancang Kuning Nusantara tidak hanya mampu menyajikan informasi titik panas di wilayah Provinsi Riau saja, tapi juga dapat memberikan informasi akurat tentang keberadaan titik-titik panas atau titik-titik api secara nasional, arah angin, perakiraan cuaca, serta data-data lainnya seperti data kepemilikan perusahaan dan lahan. Tidak hanya itu, Dashboard Lancang Kuning Nusantara juga dapat memberikan informasi secara akurat tentang titik-titik keberadaan sumber air seperti kanal, embung, serta sejumlah peralatan pemadaman yang tersedia untuk membantu kecepatan dalam penanganan jika kebakaran terjadi. Ini adalah fitur untuk memudahkan kita melihat. Jadi nggak perlu kita harus buka fitur apa ya. Ini adalah menarik semua fitur-fitur yang ada di dalam dashboard ini menjadi lebih sederhana. Artinya bahwa titik api ini ada 3 macam, ada yang hijau, ada yang kuning, dan ada yang merah. Ini adalah klasifikasi titik api berdasarkan pantauan satelit. Pantauan satelit kita akan mengatakan merah apabila menurut satelit tingkat kepercayaan bahwa itu sebagai titik api 80% ke atas. Itu merah akurasinya. Kemudian akan menjadi kuning kalau tingkat akurasinya 20-80%. Kalau kurang dari 20 itu hanya hijau. Jadi belum tentu titik api. Nah, ini yang bisa kita lihat dari sini. Kalau kita melihat pertanyaan kan, kalau ini ada dua itu sudah kita apakan? 2 itu ada di mana? 2 itu sudah dipadamkan belum? Sudah ada yang memverifikasi belum? Nah, kan menjadi rumit kalau kita. Maka kita sederhanakan dengan fitur ini. Fitur info ini akan menggambarkan tentang yang hijau saat ini. Ya, tanggal 20 ini jam setengah 10:30 yang hijau nihil, tidak ada. Yang kuning ada 2, ada 2 satelit memantau titik hotspot di wilayah Riau. Yang merah 0.
Kalau kita tanya yang 2 kuning ini ada di mana dan sudah diapakan? Nah, kalau sudah ditangani ini belum, masih 0. Belum ditangani berarti 2. Jadi kenapa? Belum diverifikasi. Sebagai sebuah aplikasi, dashboard Lancang Kuning Nusantara tidak hanya mampu mendeteksi secara dini berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran, tapi juga dapat membantu dalam pengungkapan kasus karhutla di Riau, seperti halnya yang terjadi di Kota Dumai. Kasus tersebut terungkap berawal dari informasi tentang titik panas, kemudian petugas dengan sigap segera melakukan pengecekan ke lapangan, dan di lapangan petugas mendapatkan seseorang yang sedang melakukan pembakaran. Maka tanpa ragu lagi, pelaku pembakar lahan tersebut dapat segera ditangkap. Dashboard Lancang Kuning Nusantara hanyalah sebuah alat dalam bentuk aplikasi yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Keberhasilan dari aplikasi tersebut sangat tergantung pada seberapa besar kita mendayagunakan serta mengambil manfaat dari keberadaan serta cara kerjanya. Tentu saja tanpa sinergi dan kerjasama dari semua pihak, aplikasi dashboard Lancang Kuning Nusantara hanya akan menjadi aplikasi fitur penghias beranda smartphone kita atau ikon pada desktop komputer atau laptop kita. Karhutla bukan lagi persoalan wilayah atau provinsi saja, tapi sudah menjadi persoalan kita semua sebagai bangsa. Maka sangat dibutuhkan sinergitas yang tinggi dalam mengatasinya. Dan dashboard Lancang Kuning Nusantara dibuat untuk dapat memberikan banyak kemudahan serta manfaat bagi kita semua dalam upaya mengatasi karhutla di Indonesia. Demi mengoptimalkan aplikasi dashboard Lancang Kuning Nusantara, maka menjadi penting keberadaan posko-posko di lapangan, baik posko dari unsur Satgas maupun posko-posko relawan yang selalu siaga memantau dari titik terdekat agar dapat dengan cepat melakukan pemadaman. Karena terlambat 1 jam saja mengambil tindakan, maka dipastikan akan menambah 3 hari pekerjaan dalam memadamkannya. Kini dengan berbekal aplikasi dashboard Lancang Kuning Nusantara, ribuan orang telah mendaftarkan diri dan aktif sebagai relawan. Ribuan orang tersebut terdiri dari kalangan masyarakat, mahasiswa, organisasi masyarakat, masyarakat peduli api, Manggala Agni, dan instansi lainnya. Dalam menunaikan tugas sebelum diterjunkan ke lapangan, para relawan tersebut telah terlebih dahulu mendapat pelatihan khusus mengenai pencegahan atau pemadaman titik api. Dan keberadaan posko-posko dengan ribuan relawan merupakan wujud dari upaya memadukan sistem teknologi dengan sumber daya manusia. Dengan dashboard Lancang Kuning Nusantara, bukan hanya titik panas atau titik api saja yang bisa dilihat, karena semua pergerakan relawan di lapangan pun akan terpantau secara akurat dan real time. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan karhutla bisa dapat dengan cepat diatasi. Dan hasilnya, di tahun 2020 ini, deteksi dini karhutla dengan menggunakan aplikasi dashboard Lancang Kuning Nusantara, Provinsi Riau telah mampu menekan luasan hektar hutan dan lahan yang rawan terbakar. Ribuan relawan karhutla itu sejatinya adalah pejuang karhutla. Dan untuk mereka yang aktif dan bekerja keras dalam kegiatan pencegahan dan penanganan karhutla selalu mendapatkan apresiasi dari Kapolda Riau dan Gubernur Provinsi Riau. Dashboard Lancang Kuning Nusantara adalah sebuah produk inovasi di bidang teknologi dalam bentuk aplikasi. Sebuah sistem aplikasi tidak akan berguna jika tidak ada sumber daya yang memanfaatkannya. Karhutla adalah persoalan bangsa, persoalan kita semua. Dalam setiap persoalan selalu mengandung tantangan untuk memperoleh manfaat yang tersembunyi di dalamnya. Dan dashboard Lancang Kuning Nusantara adalah jawaban dari tantangan itu sekaligus solusi. Selanjutnya tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Setiap tahun, karhutla mengancam sejumlah wilayah di Indonesia. Akankah kita masih menghadapinya dengan cara-cara yang biasa?
Dashboard Lancang Kuning Nusantara bukan saja aplikasi yang dapat memberikan kemudahan dalam menuntaskan karhutla, tapi juga merupakan karya inovatif anak bangsa yang rindu pada langit biru di atas bumi lancang kuning. Provinsi Riau merupakan wilayah daratan luas yang cocok untuk dijadikan lahan perkebunan. Karakteristik wilayah seperti ini membuat masyarakat Riau mayoritas bermata pencaharian dengan sistem berkebun. Dari tahun ke tahun, laju pertumbuhan penduduk begitu pesat karena tingkat migrasi yang tinggi menjadi faktor munculnya berbagai persoalan sosial dan menjadi salah satu pemicu karhutla di Provinsi Riau. Seiring dengan padatnya penduduk dan lahan perkebunan yang terbatas, membuat masyarakat terdesak untuk membuka lahan baru dengan cara yang dianggap mudah dan murah, yaitu dibakar. Tanpa menghiraukan dampak negatif yang ditimbulkan seperti dampak kesehatan, rusaknya ekosistem alam, dan berbagai dampak negatif lainnya. Berdasarkan data BPBD, Kabupaten Siak menjadi salah satu wilayah yang mengalami kebakaran lahan terluas di Provinsi Riau. Oleh karenanya, Babin Kamtibmas hadir di tengah masyarakat sebagai peran sentral untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta melakukan upaya preemptif dan preventif terhadap karhutla. Peran Babin Kamtibmas sangat dibutuhkan untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Salah satu yang menjadi tanggung jawabnya adalah meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan karhutla. Karena bagaimanapun, peran masyarakat menjadi kunci penting keberhasilan dalam penanganan karhutla. Tentunya, Babin Kamtibmas tidak bekerja sendiri dalam melaksanakan tugasnya, melainkan membangun sinergi dengan berbagai pihak agar dapat menjalankan pekerjaannya secara maksimal. Jadi dalam hal melakukan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan atau dalam rangka antisipasi karhutla, Babin Kamtibmas tidak bekerja sendiri. Babin Kamtibmas mengajak rekan-rekan dari TNI khususnya Babinsa, dilanjutkan juga dengan mengajak kepala desa, RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menghimbau kepada masyarakat pada umumnya, khususnya para petani yang memang sehari-hari bekerja untuk membuka lahan, untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, dan selain itu juga bisa menginformasikan apabila ada titik api yang terjadi di satu tempat kepada pihak kepolisian maupun TNI dan BPBD atau Manggala Agni, sehingga bisa cepat kita lakukan langkah-langkah antisipasi. Karhutla yang umumnya diakibatkan oleh ulah manusia membuat tugas Babin Kamtibmas menjadi ekstra berat dan perlu lebih giat lagi dalam upaya pencegahan. Hal tersebut telah diwujudkan dengan rutinnya melakukan kegiatan patroli dan sosialisasi secara terus-menerus agar dapat memberikan pencerahan, edukasi, pemahaman, serta menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Lokasi rawan terbakar di saat musim panas atau musim kemarau. Nah, di lokasi-lokasi yang sudah kita prioritaskan inilah kita perbanyak intensitas patroli anggota kita bersama-sama dengan instansi lain, TNI, BPBD, dan Manggala Agni beserta relawan-relawan karhutla.
Nah, untuk lahan-lahan lain yang juga berpotensi untuk terbakar, itu kita lakukan secara bergantian. Namun, kita buat terjadwal, sehingga kita sangat mengharapkan peran serta aktif dari masyarakat untuk secara sadar mengelola lahan dengan cara-cara yang benar dan tidak dengan cara-cara yang membakar. Dan secara aktif untuk bersama-sama kita mengajak dan menjaga alam kita ini agar tetap bisa kita kelola sampai ke anak cucu. Asap tebal yang diakibatkan oleh karhutlah selalu mendatangkan penderitaan bagi masyarakat sekitar, kerusakan ekosistem dan tercorengnya citra kita sebagai bangsa. Untuk itu, perlu komitmen yang kuat dari semua pihak untuk tidak membiarkan hutan dan lahan menjadi santapan api yang kobarannya sulit dipadamkan. Sinergitas semua elemen mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah, kepolisian, TNI, Satgas, dan instansi terkait, peran aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanganan karhutla. Menjaga keseimbangan alam dan sumber daya yang ada di dalamnya adalah kewajiban kita semua. Jangan pernah merasa lelah, teruslah berupaya agar tak terjadi lagi karhutla, agar kelak alam indah dengan langitnya yang biru masih dinikmati hingga anak cucu kita. Dan dengan dashboard Lancang Kuning Nusantara, kita jaga Indonesia dari bencana kebakaran hutan dan lahan.